Salam sejahtera buat kita semua. Di tengah-tengah pandemi COVID-19, kita semuanya diminta untuk menjaga dan meningkatkan imunitas tubuh kita. Kita diminta untuk istirahat dengan baik, olahraga dengan teratur, makan makanan yang bergizi, konsumsi vitamin, berjemur, mengelola pikiran kita supaya tidak stres. Semua itu diminta untuk kita lakukan supaya tubuh kita memiliki imunitas yang baik, sehingga kita tidak mudah terpapar oleh virus corona ini. Imunitas tubuh yang baik sangat dibutuhkan oleh orang-orang pada saat ini. Demikian juga integritas sangat diperlukan oleh orang-orang percaya. Kehidupan di dunia saat ini sangatlah berbahaya bagi orang-orang percaya. Bagaimana tidak? Semua unsur kehidupan manusia di dunia ini dipengaruhi oleh sistem dan nilai-nilai yang jahat, yang berdosa, yang sesat, yang sepertinya kalau kita mau survive, kita harus mengikuti, mengakui, dan menyetujui nilai-nilai tersebut, padahal nilai-nilai tersebut bertentangan dengan nilai-nilai Alkitab yang diajarkan oleh Tuhan semesta alam. Orang percaya sangat membutuhkan integritas untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Namun demikian, integritas merupakan barang yang langka saat ini. Integritas diabaikan oleh banyak orang. Integritas dianggap tidak penting oleh banyak orang. Banyak orang menganggap lebih penting memiliki uang dan harta yang banyak daripada memiliki integritas. Banyak orang merasa lebih penting memiliki jabatan daripada memiliki integritas. Banyak orang merasa lebih penting memiliki kecakapan, keterampilan yang mumpuni daripada memiliki integritas. Banyak orang merasa lebih penting memiliki koneksi daripada memiliki integritas. Sehingga banyak orang mengabaikan integritas demi sesuatu yang akan didapatkannya, demi keamanan, kenyamanan, dan kenikmatan hidupnya. Demi mendapatkan uang, orang bisa mengingkari kesepakatan yang telah dibuat. Demi jabatan, orang bisa berkata yang tidak benar. Demi koneksi, orang tidak bisa lagi berkata ya adalah ya, tidak adalah tidak, alias menjadi munafik. Saat ini sulit sekali menemukan pribadi yang berintegritas bahkan di dalam gereja sekalipun. Bukankah banyak orang di dalam gereja yang berjanji kepada Tuhan tetapi tidak menepatinya? Bukankah di dalam gereja banyak orang yang berkata kepada Tuhan, Tuhan saya mau berubah, saya mau berkenan kepadamu tetapi tidak pernah berubah? Bukankah di dalam gereja banyak orang yang berkata kepada Tuhan, Tuhan saya mau berjalan lebih dalam lagi bersama dengan Engkau tetapi tidak pernah melakukannya? Bukankah di dalam gereja ada orang yang berkata, Tuhan saya menyerahkan hidup sepenuhnya untuk melayani Engkau, tetapi yang terjadi adalah bukan Tuhan yang dia layani tetapi dirinya sendiri. Saat ini orang sulit mempercayai siapapun. Kemana perginya integritas itu? Saudaraku, integritas sangat dibutuhkan oleh orang-orang percaya dalam menjalani hidup ini. Integritas diabaikan dan dianggap tidak penting oleh banyak orang, tetapi tidak demikian dengan Allah. Integritas itu sangat penting di mata Allah, sehingga Allah menginspirasi penulis kitab Daniel untuk menulis kisah kehidupan Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Allah mau kita belajar dari kehidupan mereka yang berintegritas. Mereka tidak akan kompromi dengan apapun dalam hal beribadah. Mereka tidak akan kompromi dengan apapun dalam hal kekudusan. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau menajiskan diri mereka dengan santapan raja dan anggur yang biasa diminum oleh raja. Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka tidak mau menyembah patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar
sekalipun konsekuensinya mereka akan dibuang ke dalam perapian yang menyala-nyala. Daniel tidak mau tunduk kepada perintah raja untuk tidak berdoa dan memohon kepada Allah yang dia sembah, sekalipun konsekuensinya dia akan dibuang ke dalam Goa Sina. Mereka adalah pribadi-pribadi yang berintegritas. Mereka berani menghadapi resiko apapun dengan iman bahwa Allah akan menyertai mereka. Tetapi sekalipun nanti Allah tidak menolong mereka, itu tidak menjadi masalah bagi mereka. Daniel pasal 3 ayat 17 dan 18 berbunyi demikian. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang didirikan oleh Tuanku itu. Saudaraku, Allah mau kita belajar dari kehidupan Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego yang berintegritas. Integritas penting di mata Allah. Allah sementara memandang dari surga untuk melihat apakah ada pria dan wanita yang berintegritas. Allah sementara mencari adakah anak-anak Tuhan yang tidak bisa dibeli dengan sejumlah uang, dengan kenyamanan hidup, harta, kemewahan hidup, kedudukan, dan jabatan. Allah sementara mencari adakah anak-anak Tuhan yang memegang perkataannya. Allah sementara mencari adakah anak-anak Tuhan yang mengutamakan watak daripada harta. Allah sedang mencari adakah orang-orang Kristen yang jujur dalam hal kecil dan besar. Allah sedang mencari adakah orang Kristen yang dengan jujur dan ikhlas mengatakan sesuatu, entah itu baik dan buruk kabarnya. Allah sedang mencari adakah orang-orang Kristen yang tidak kompromi dengan yang salah. Allah sedang mencari adakah orang-orang Kristen yang ambisinya tidak melebihi keinginannya yang egois. Allah sedang mencari adakah orang Kristen yang tidak berkata saya melakukannya karena semua orang melakukannya. Allah sedang mencari adakah orang-orang Kristen yang tidak malu dan tidak takut mengatakan kebenaran sekalipun ada resiko yang akan dihadapi. Integritas penting di mata Allah. Integritas dibutuhkan oleh kita, orang-orang percaya, untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Oleh karena itu, berjuanglah, jadilah pribadi yang berintegritas. Tuhan Yesus memberkati.